6. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara terkasih yang lahir pada tanggal 17 sampai 23 Juli. Yang pertama, Bapak Slamet Santoso dari Blok Pajang. Kedua, Ibu Sumini Warto M dari Blok Jegon. Ketiga, Bapak Vicky Arisandi dari Blok Jegon. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai. Kiranya semangat persekutuan dan berkatnya melimpah di dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yang melayankan firman kebaktian pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Dr. Andes Eko Heru Martono. Terima kasih. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atau saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita teruskan pujian kita dengan Kidung Jemaat 360 bait 1 dan 2. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Dia memanggilku.
Demikian sabda Tuhan dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita ialah dapat melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintahnya. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, kami bertelut sambil mengaku dosa-dosa kami, yaitu dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan anugerahkan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan semua kehendak-Mu. Amin. Amin. Kita teruskan hati kita mengaku dengan penyesalan. Hitung jemaat 373 bait 1 sampai 4. Aku mau mengerti. Berita anugerah hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petunjuk hidup baru. Tuhan juga menyatakan kasih-Nya dengan memberikan petunjuk hidup baru. Dari Efesus 5 ayat 1.
Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kesanggupan kita dengan Kidung Jemaat 357 bait 1 sampai bait 4. Dengar panggilan Tuhan. Silakan duduk, kita satukan hati masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur pula karena Engkau telah satukan kami dari rumah kami masing-masing sampai di gereja ini dalam rangka untuk beribadah, dan juga secara nasional kami memperingati Hari Anak-anak. Tuhan, biarlah kami bersama dengan anak-anak memuji nama Tuhan dalam peribadat ini. Bahkan anak-anak boleh ambil bagian dalam peribadat ini. Sebagai wujud kami mengapresiasi keberadaan anak-anak di tengah kehidupan bergereja. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan gereja kami. Silakan Tuhan Engkau pakai kami semua, majelis gereja, pengurus komisi ataupun pengurus-pengurus di wilayah. Kami mau memberikan kehidupan kami untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau tempatkan kami di Indonesia dengan penuh damai sejahtera. Namun kami tetap masih terus memohon Engkau akan memberikan kedamaian kesejahteraan bagi kami. Lebih-lebih di tahun-tahun mendatang ada pemilihan umum untuk memilih pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengartikan semua hal yang terjadi. Kami hendak menyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui bernegara kami. Kami mohon kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami sehingga membawa bangsa ini menuju kepada kedamaian dan kesejahteraan, keadilan, dan kami semua saling menjaga satu dengan yang lain untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bersama dengan kami. Secara khusus kami
mengucapkan syukur karena di gereja ini, di tempat kami ini, kami boleh beribadah dengan segala syukur kami. Tidak ada gangguan. Engkau akan memberkati pemerintah kami yang ada di sini. Engkau menjaga para perangkat yang ada supaya bisa menjamin kehidupan berbangsa, bernegara dengan baik. Kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan, kami mendoakan bagi anak-anak secara khusus, generasi yang akan menggantikan kami, yang akan mengisi kehidupan bergereja kami. Tuhan, pakailah mereka supaya mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ibadah ini sampai dengan akhir hanya kami mintakan Tuhan sendiri akan membimbingnya. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar pengumpulan persembahan hari ini dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengumpulan persembahan akan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 302 ayat 1-3, Kuberi Persembahan. Dan
berdiri berdoa. Tuhan, inilah syukur kami segala pemberian-Mu. Pakailah apa yang kami kumpulkan ini menjadi sarana bagi kami semua untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah kehidupan bergereja kami. Kiranya sikap hidup kami dalam persembahan ini bisa menjalar dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami adalah untuk persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ayat khotbah hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 21. Begini firman Tuhan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mewujudkan dalam hidupnya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian anak-anak Solidio. Kami senang memuji sama Tuhan.
inilah anak-anak kita yang telah menaikkan pujian dan memberikan pemahaman kita tidak perlu khawatir untuk keterusan paduan suara Edim yang ketika itu kita melihat sepuh-sepuh tapi anak-anak kita, ada generasi kita di gereja kita ini. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Hari Nasional Anak Nasional, dan gereja kita mengambil bagian di dalamnya. Tema nasional Anak Terlindungi Indonesia Maju. Gereja kita mengambil tema jangan padamkan harapan anak-anakmu, berdasarkan firman Tuhan Efesus 6 ayat 4 yang kita dengarkan tadi. Anak-anak secara khusus Solidio, anak-anak kenapa ikut di gereja, bahkan ada yang membaca firman Tuhan, berita anugerah petunjuk hidup baru, biasanya itu dibacakan oleh pendeta, pemimpin ibadah atau majelis, dan ada pujian. Ada anak-anak yang mau memberikan jawaban, ada apa hari ini? Ada yang mau menjawab? Halo, yang akan jawab, ya silakan. Siapa Gia? Re apa Sinar ya Gia? Sinar Bapak. Ya Sinar ya. Mari dengan mic. Hari ini telah diadakan acara Hari Anak Nasional. Ya benar, ya terima kasih. Nah, anak-anak ada pertanyaan dan nanti silakan jawab. Tapi pertanyaan bukan dari saya, tapi ada dalam hati anak-anak jawabannya. Pertanyaannya adalah, apakah cita-cita anak-anak? Ada yang berani angkat tangan untuk memberikan jawaban? Ini kan pertanyaannya singkat, apakah anak-anak ada yang berani untuk menyatakan cita-citamu? Silahkan tunjukkan tangan dan dijawab nanti ada hadiah. Ada hadiah. Ada, oh ya, dengan mic. Ya. Cita-cita saya adalah menjadi atlet badminton. Oke. Apa tadi apa? Oh, badminton ya. Ada yang lain? Berdiri. Sampai ini. Ore. Cita-cita saya menjadi dokter. Ya. Ya yang sana tadi apa? Cita-cita saya adalah menjadi dokter hewan. Ada lain lagi? Dokter gigi. Cita-cita saya jadi dokter gigi. Lagi ada? Ada lagi? Yang benar? Siapa? Iya. Anaknya Bayu ada ini. Bayu, siapa jenenge? Mas. Anaknya Bayu siapa? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada.
baik Bapak Ibu, itulah anak-anak kita. Ada dokter hewan, ada yang atletik, ada dokter gigi. Ada yang jadi pendeta? Ada hadiah dari saya nanti. Ya, ada. Memang tidak mudah untuk bercita-cita menjadi pendeta, karena tidak hanya dirinya sendiri yang nanti akan menentukan, tapi banyak pihak yang akan menentukan juga. Seperti di dalam gereja GKJ, mereka harus macam-macam gitu ya. Jadi memang benar sinyalemen dari Pendeta Ratih Retno Handayani bahwa cita-cita pendeta bukan cita-cita yang afdol, yang populer, tapi biasanya sekian cita-cita yang sudah utama, lalu kandas, lalu pilihan yang terakhir lah. Kira-kira begitulah. Ya karena memang satu tidak mudah, karena tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, ada banyak proses yang harus dilalui, tidak hanya sekali dua kali tapi berkali-kali. Selain harus menempuh sarjana teologi, dia harus dipanggil oleh gereja, diuji klasis dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah anak-anak kita. Dan nanti tolong bagi anak-anak yang belum menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, di rumah Bapak Ibu perlahan-lahan kira-kira digugah apa yang menjadi keinginan dari anak-anak kita. Karena menurut saya itu penting, daripada di kemudian hari dia hanya terpengaruh oleh anak-anak yang lain. Sebaiknya sejak dini mereka mempunyai keinginan. Nah, untuk mencapai itu tidak mudah, tapi dia harus terus-menerus berlatih dan berjuang. Menjadi atlet bulu tangkis tidak bisa hanya keinginan saja, tetapi berlatih dan bertanding dan terus. Kemudian kita bisa melihat atlet-atlet Indonesia yang menjuarai dunia, Kevin Sanjaya dan siapa lagi ya, ada banyak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan membuat marah anak-anakmu. Itu mempunyai pemahaman Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ternyata Paulus mengerti bahwa, dan kita juga mengerti bahwa anak kita dengan orang tua kita itu jauh perbedaannya, kemudian jauh medan pengalamannya, dan tidak bisa kemudian orang tua menyamakan pengalaman dirinya dengan diterapkan kepada pengalaman anak didiknya. Misalnya salah satu contoh, le timbange boros mbok masak dhewe wae. Itu pengertian dari orang tua, tapi anak tidak semudah apa yang menjadi pengertian orang tua. Timbange ribut, repot, pakai pakai HP, kemudian dia klik-klik sudah datang makanan ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi pengalaman orang tua tidak serta-merta diaplikasikan kepada anak-anak kita secara serampangan. Dhisik bapakmu ki sekolah
tangi esuk ngepit melaku, ndak bisa sekarang. Bahkan ada yang bisa mengatakan begini, lah salah bapak dhisik lahir zaman dhisik ora saiki. Saiki ora berlaku untuk anak-anak misalnya jalan kaki enggak bisa berlaku. Mereka harus didorong untuk hanya kita bisa mengerti bagaimana anak-anak ini harus tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Itu hanya kita berikan itu saja, tapi untuk detailnya jangan sampai anak dipaksakan oleh kita. Apalagi keinginan itu tadi, ketika mereka menginginkan sesuatu, cita-cita dia, ojo kuwi ora apik, ora patut. Ya tidak mungkin kita hanya mengatakan seperti itu, tapi harus memberikan pemahaman yang benar, baru bisa dimengerti oleh anak-anak kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak inilah yang menjadi harapan kita. Seperti mereka sudah ambil bagian di dalamnya, dan ini menjadi calon-calon majelis. Pak Wawan kemarin mengatakan begitu. Ini calon-calon majelis bagi gereja kita, sehingga kita terus mendorong anak-anak bisa terlibat di dalam kehidupan bergereja. Anak-anak tadi yang kur, paduan suara, orang tua juga harus membimbing mereka, lebih-lebih mengantar mereka. Hari Kamis jam 5 apa jam 6 ya? Jam 4 di gereja kita. Ada lagi yang kegiatan organis hari Jumat itu ya diantar. Salah satunya yang menjadi organis tadi adalah anak-anak kecil dididik, kemudian menjadi mereka ada kemampuan lalu dibimbing, kemudian diberi ruang bagi mereka sehingga mereka mampu seperti Arvin yang saya sebut tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sayang ya, tidak ada yang cita-cita menjadi pendeta ya. Padahal anak-anak menjadi pendeta itu temannya banyak, paling ora sak gereja kabeh. Bisa temannya Devin seperti anak-anak kecil, bisa yang sepuh-sepuh itu menjadi teman-teman pendeta juga. Temannya kan banyak pendeta itu. Saya kok tidak ada yang menginginkan itu. Tapi yang penting anak-anak harus tetap rajin untuk berusaha apa yang menjadi cita-cita anak-anak. Pasti Tuhan akan memberkati. Amin, anak-anak. Nah, orang tua akan terus mendorong anak-anak untuk mewujudkan impian-impian mereka. Tolong sehingga orang tua memberikan ruang sebebasnya bagi anak-anak dengan mendorong, dengan membimbing apa yang menjadi keinginan anak-anak ini bisa terwujudkan. Apalagi yang orang tua inginkan kan akhirnya bagi anak-anak yang lebih baik lagi. Jadi anak-anak hari Kamis kemarin secara nasional ada hari ulang tahun lansia. Kemudian ini anak, artinya semua akan direngkuh oleh negara dan juga kita gereja juga mengapresiasi hal-hal yang dipakaikan, diinginkan itu. Tema secara nasional, anak terlindungi Indonesia maju. Bukankah itu identik dengan tema kita? Jangan padamkan harapan anak-anakmu, bukankah itu juga sama dengan apa yang terlindungi dari anak-anak, maka Indonesia kita maju. Indonesia akan maju, banyak anak-anak yang mempunyai
keinginan-keinginan yang indah, yang mulia. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang dipakai oleh Tuhan di tengah kehidupan bernegara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk mewujudkan anak-anak tadi. Iya, tapi itulah yang anak-anak kita inginkan. Bukankah anak-anak itu hadir di dunia ini bukan karpe dia, karena keinginan dari orang tua kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga upaya yang kita lakukan merupakan tanggung jawab yang sudah tidak bisa terelakkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak-anak mempunyai keinginan yang begitu tinggi, begitu luar biasa, kita para orang tua apa mampu? Pasti bisa ketika semuanya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Perhatikan bahwa hal yang besar itu pasti akan diraih ketika semuanya dilakukan dengan baik, direncanakan, dan akhirnya semuanya akan membawa sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucapkan syukur karena kehidupan kita diberkati oleh Tuhan sampai hari ini, dan selamanya kita akan terberkati oleh Tuhan ketika kita semua anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Anak-anak kita adalah pemberian Tuhan, dan akhirnya anak-anak itulah yang memiliki kehidupannya, bukan kehidupan orang tuanya, tapi anak-anaklah yang memiliki kehidupannya. Pada akhirnya anak-anaklah yang akan mengisi kehidupannya, bukan keinginan orang tua. Ketika hal itu menjadi bagian penting dari kehidupan kita, maka mau tidak mau kita harus menempatkan anak-anak menjadi pusat kehidupan kita. Akhirnya anak-anak mampu untuk mengisi kehidupannya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Anakmu bukanlah milikmu. Karya Khalil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur.
Sang Pemanah Maha Tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena anak-anak-Mu semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin menampakkan keinginan mereka. Kami mengucap syukur biarlah anak-anak kami menjadi apa yang menjadi harapan mereka. Kami tidak pernah akan menuntut dari mereka, tapi mereka menjadi dirinya sendiri dan harapan-harapannya. Kami akan mendorong supaya harapan-harapannya tercapai dengan kemampuan yang dimiliki mereka. Akhirnya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mampu dengan kehidupan yang penuh pengharapan yang luhur. Terima kasih Tuhan, Hari Nasional Anak menyadarkan kami, anak memang diberi keleluasaan untuk menentukan arah hidupnya, keinginannya, tanpa ada paksaan dari keinginan kami semua. Tuhan, kami berdoa biarlah anak-anak kami ini mampu mencapai harapannya, baik harapan yang diucapkan maupun harapan-harapan yang ada di dalam hatinya. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, orang tua akan Kau berkati, supaya mampu untuk menjadi sarana anak-anak kami mencapai apa yang menjadi keinginan mereka. Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau pelihara perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat, penuh dengan sejahtera dengan keluarga kami masing-masing. Seruan ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kepada kami berdoa. Doa Bapa kami diucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambutan majelis dipersilakan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa mengikuti ibadah sekaligus merayakan Hari Anak Nasional. Dan kita lihat pada pagi hari ini sungguh luar biasa, anak-anak kita bisa menampilkan kemampuannya yang luar biasa, mewarnai ibadah menjadi petugas pada ibadah pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk anak-anak kita.
Dan semoga diawali dengan Hari Anak Nasional pada tahun 2023 ini, untuk selanjutnya ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa kita inovasi, sehingga dari kalau ini anak-anak mungkin nanti dari pemuda remaja, nanti komisi lansia bisa ikut serta di dalam mewarnai ibadah, sehingga ibadah berlangsung lebih menarik. Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, majelis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi Sekolah Minggu dan Sekolah Minggu Solidio ya, yang telah melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, sekaligus kita merayakan Hari Anak Nasional tahun 2023. Bahwa Hari Anak Nasional pada tahun ini adalah momen yang penting untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa anak-anak adalah kunci penting dari masa depan gereja kita dan juga masa depan bangsa kita. Jadi anak-anak kita ini adalah masa depan gereja kita. Atas nama majelis, sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak GKJ Pajang Makam Haji boleh menjadi anak rajin, anak yang pintar, patuh pada orang tua, dan berkenan di hadapan Tuhan serta siap melayani Tuhan. Amin, anak-anak semua. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada kita semua untuk mendampingi anak-anak kita, mendekatkan mereka kepada Tuhan agar dapat melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan senantiasa menuntun dan memberkati setiap pelayanan yang kita lakukan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 422 bait 1 sampai 3. Yesus berpesan dan seterusnya. Tetap berdiri. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.